Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, di antara dua salat, di antara salat maghrib dan salat isya, yang apabila kata Nabi SAW, barang siapa yang duduk untuk menunggu antara satu salat dengan salat lainnya, maka malaikat tidak berhenti untuk berselawat atas dirinya, terus mendoakan selama dia masih menanti salat. Dan seperti itulah kehidupan Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang kita lalui. Sejatinya kita ini sedang menunggu antara satu salat ke salat berikutnya, dari satu salat ke salat berikutnya, sampai entah pada titik mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kita kepada dirinya. Dan itu terus. Dan salat ini kewajiban, bukan rutinitas, bukan sekedar ngisi waktu luang, bukan hanya sekedar tunggu sempat. Tapi salat adalah kewajiban. Selagi seseorang masih mampu untuk bernafas di atas muka bumi ini, walaupun dibantu dengan alat pernafasan, selagi ruh masih ada dalam dirinya, maka salat wajib atas dirinya. Tidak mampu berdiri, dia duduk. Tidak mampu duduk, dia berbaring. Tidak mampu lagi dia menggerakkan tubuhnya dengan isyarat. Tapi salat wajib. Dan kita alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan segala puji bagi Allah. Allah berikan kenikmatan tersebut pada diri kita pada kesempatan hari ini. Allah izinkan kita untuk salat dalam kondisi yang sempurna, berdiri tegak menghadap kiblat. Masih mampu rukuk, masih mampu sujud. Sempurna kita kerjakan sholat kita. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak manusia yang sore hari ini, di saat yang kita dalam kondisi sedang duduk di majelis ta'lim ini, berapa banyak dari manusia yang kondisinya masih dalam keringetan, belum mandi, baru pulang dari jogging sore. Kita yang hadir di sini belum tentu sehat semua. Ada yang dalam kondisi kurang sehat, ada yang dalam kondisi sakit. Tapi Allah berikan kenikmatan sama kita untuk bisa duduk di majelis ta'lim, mendirikan salat secara berjamaah. Itu mereka sehat tidak? Sehat. Bukan tidak tubuhnya? Bukan. Ada yang masih dalam kondisi di jalan. Bukan karena tadi berhenti mampir sholat, bukan. Karena cari makan malam dengan keluarganya. Sholat tidak. Sehat, sehat. Mampu, mampu. Kelaparan nggak nih mereka? Tidak. Mereka tidak dalam kondisi kelaparan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita jemaah sekalian untuk mendirikan salat secara berjamaah. Setelahnya bisa duduk bermajlis ta'lim sambil nunggu salat berikutnya. Maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Kenikmatan yang gak semua orang bisa dapat. Tidak semua orang. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut? Sudahkah kita merasa bahwa hal tersebut adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita? Atau kita biasa-biasa saja? Kita menganggapnya sebuah rutinitas.
sebuah kebiasaan. Padahal tidak. Tidak. Dari miliaran manusia, Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk bisa duduk di majelis ta'lim, untuk bisa melaksanakan salat secara berjamaah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menganggap hal tersebut sebagai nikmat? Sehingga terucap dari lisan kita rasa syukur, terrealisasi dalam kehidupan kita, yakin dalam hati kita bahwa nikmat tersebut dari Allah. Oleh karenanya, yang mau duduk di majelis ta'lim itu sedikit. Tapi lebih sedikit lagi orang-orang yang bersyukur bisa duduk di majelis ta'lim. Itu lebih sedikit lagi jemaah. Itu lebih sedikit lagi. Oleh karenanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah sudah saring nih, dari miliaran manusia Allah pilih kita untuk bisa duduk di majelis ta'lim. Tapi di antara kita yang sudah sedikit ini, berapa banyak dari kita yang bisa bersyukur sama Allah atas nikmat tersebut? Yang selalu terbenang, dapat terpatri dalam hati kita, nikmat hanyalah berupa nominal-nominal rupiah. Padahal nikmat yang berupa rupiah yang berseri, itu nikmat yang tidak sebanding dengan urusan akhirat kita. Syuf, kalau kita mau banding-bandingkan saja, dalam urusan duniawi saja, antara kita dapat rezeki 10.000 dengan 100.000, mana lebih besar rasa syukur kita? Mana lebih besar? Antara 10.000 dengan 100.000. Itu dalam urusan duniawi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita dapatkan 100.000 tersebut, oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat 1 juta lebih lagi rasa syukur. Urusan duniawi. Urusan seri angka saja, Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana dengan keilmuan kita? Ilmu yang kita dapatkan duduk di majelis ta'lim. Sedangkan urusan ilmu ini lebih besar, lebih mulia dan lebih berharga, bahkan di dunia dan seisinya. Tapi mana rasa syukur kita? Yang seharusnya notabene rasa syukur tersebut itu harusnya lebih besar daripada sekedar kita mendapatkan nikmat-nikmat duniawi. Akan tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun ibadiyasy syakur." Sangat sedikit dari hamba-hamba kita yang pandai bersyukur. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kita mau mensyukuri nikmatnya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, kata Allah. Kalau kita kufur, enggan mengabaikan nikmat Allah tersebut, kita yang masalah. Kita yang malah merugi karena sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Tapi masalahnya di mana posisi kita? Ilmunya ada. Kita semua tahu, ayatnya hafal. Tapi di mana posisi kita? Di mana posisi kita, jemaah sekalian? Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita duduk dari suatu majelis, kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hamba-Mu ini minta kepadamu ya Allah, rizki atau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Karena kita nggak tahu apakah duduknya kita di majelis ta'lim ini adalah amal saleh yang Allah terima atau tidak. Minta sama Allah, dan kita berlindung sama Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, hamba-Mu ini memohon kepadamu ya Allah agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah tunduk sama Allah, tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa, diri yang tidak pernah merasa kenyang, rakus, tamak.
wa min da'watin la yustajabu lah, dan dari doa-doa yang tidak pernah dikabulkan sama Allah. Ini semua berkelanjutan jemaah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa doa yang dikabulkan sama Allah? Sedangkan sepanjang hidup kita seluruhnya doa. Kita sepanjang hidup kita isinya minta sama Allah. Makanya harus kita kedepankan demi menggapai keberkahan kita di majelis taklim. Karena tadi yang dulu di majelis taklim itu sedikit, dan yang bisa bersyukur ketika dia dapat nikmat Allah berikan kemampuan untuk duduk di majelis taklim itu lebih sedikit lagi. Oleh karena jangan salahkan siapapun kecuali diri kita masing-masing. Ketika kita ngerasa bahwa diri kita itu sudah belajar, kita ngerasa bahwa diri kita itu sudah sering duduk di majelis ta'lim, bermajelis, ya, ngaji sana sini, sering kita. Tapi kok kenapa ilmu yang kita pelajari tersebut tidak memberikan efek baik dalam kehidupan kita? Bahkan jadi bumerang bagi kita. Semakin besar ilmu yang dipelajari, semakin banyak pengetahuan yang dia kumpulkan, semakin besar pula bumerang yang kembali pada diri kita. Bahkan alhamdulillah, berapa banyak orang-orang yang berilmu, namun keilmuannya mengantarkan dia kepada nerakanya Allah. Berapa banyak manusia yang mengumpulkan begitu banyak ilmu pengetahuan, tapi dengan ilmu pengetahuan tersebut dia antarkan ke dalam nerakanya Allah, dia antarkan dalam azabnya Allah, dan itu tidak terhitung jumlahnya. Berapa banyak cendekiawan, berapa banyak orang-orang cerdas, namun kecerdasannya tidak membawa dirinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena dia kurang bersyukur pada Allah. Hilang rasa syukurnya ketika dia mampu untuk bermajelis. Lupa dia bahwa ternyata ilmu, kesempatan yang Allah berikan sama dirinya menuntut untuk disyukuri. Karena sejatinya itu semua kembali kepada kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya. Kemudian jamaah sekalian, tak lupa dan tak luput pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam, sosok terindah, manusia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, kekasihnya Allah, grade-nya itu berada di bawah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana ulul azmi minar rusul, Allah pilih 5 rasul sebagai contoh terbaik dalam kehidupan seorang hamba. Yang jumlah nabi dan rasul itu tidak terhitung, Bapak Ibu sekalian. Ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa jumlah nabi itu sekian, jumlah rasul itu sekian, namun riwayatnya kebanyakan lemah. Ada yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu 120.000, ada yang mengatakan dalam riwayat lain 126.000, ada yang mengatakan jumlah rasul itu 300, ada yang mengatakan jumlah rasul itu 313. Namun riwayatnya dhaif, lemah. Namun intinya kata para ulama, jumlah nabi dan rasul itu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dan hanya sedikit yang kita ketahui. Yang kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Yang kita hafal Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Muhammad, 25 nabi dan rasul itu pun yang disebutkan dalam Al-Quran. Banyak nabi-nabi yang tidak disebutkan. Bahkan kita tahu ada Nabi Khidir, ada Nabi Samuel, ada Nabi Sabrun, dan masih banyak lagi. Sehingga jumlah nabi dan rasul itu banyak. Allah pilih 5. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan posisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas para nabi tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita senantiasa berselawat ketika disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pelit itu, man dzukira ismi indah wa lam yusalli alaihi. Orang-orang yang ketika disebutkan namaku di sisi mereka, namun mereka enggan untuk bersalawat.
Nabi nggak butuh dengan salawat kita. Wallah, Nabi nggak butuh. Demi Allah, Nabi nggak butuh dengan salawat kita. Sebaliknya kita yang butuh dengan salawat ini. Bagaimana Nabi SAW butuh? Sedangkan yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah zat yang paling mulia, zat yang maha mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, dan para malaikatnya, makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah durhaka sama Allah, itu bersalawat kepada kita, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka baru kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat sama Nabi Muhammad SAW. Kita yang butuh, man salla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi ashran. Yang salawat sama Nabi Muhammad SAW satu kali, Allah balas 10 kali. Dan salawat kita gak sebanding dengan salawat Allah. Jauh sekali, jemaah. Jauh sekali. Nominalnya sama-sama 1. Nominalnya 1 banding 10 saya sudah gak sebanding. Ditambah lagi yang bersalawat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau mau banding-bandingan 1 rupiah dengan 1 dolar. Sama? Beda. Ditambah lagi kita sama 1 rupiah itu 10 dolar. Sama? Ya, beda harga aja. Namun lagi-lagi itulah manusia. Lalai lagi, lupa lagi, malas lagi. Oleh karena inilah gunanya kita duduk di majelis taklim. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Untuk saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat bagaimana kondisi di hari-hari ini dan istilah-istilah gaul modern, istilah-istilah modern yang mungkin sudah tidak asing di antara kita. Bagaimana apalagi yang muda-muda yang ikuti perkembangan zaman, ada istilah-istilah yang namanya disebut sebagai apa? Mental illness. Ada lagi yang disebut sebagai mental health. Ada lagi kalau bahasa sekarang itu healing gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa zaman sekarang. Yang sebenarnya itu kembali tujuannya kepada apa? Kalau mental illness, mental health itu kesehatan mental. Stres. Ya, kalau orang-orang zaman dulu bilang stres. Kena mental. Atau kalau zaman dulu healing itu sebutannya tamasya. Jalan-jalan. Namun di zaman sekarang itu sudah berubah. Sudah menjadi tren. Ya, healing hilang gitu ya. Jalan-jalan hilang lama-lama gitu. Gak pernah ke majelis taklim lagi. Tren. Bagaimana? Dan itu perubahan zaman Bapak Ibu sekalian. Dan kita itu harus ikut. Bagaimana perkembangan zaman. Untuk mengetahui bagaimana kita itu mendidik. Memberikan teladan. Dan itu ada di zaman. Dan setiap zaman memiliki waktunya. Setiap zaman memiliki trik dan cara khusus. Bahkan Allah saja mengutus para nabi dan rasul, mukjizatnya beda-beda. Menyesuaikan zamannya. Lagi ngetren zamannya pengobatan, Allah utus Nabi Isa dengan pengobatan yang tidak tertandingi, bisa menghidupkan orang yang telah wafat. Nabi Musa, zaman Nabi Musa lagi ngetren tentang sihir. Allah kirim Nabi Musa dengan mukjizat yang seperti sihir namun bukan sihir. Di zaman Nabi Muhammad SAW sampai kita detik ini ngetren bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang indah. Allah kirim Al-Quran tanpa tanding, tanpa celah. Ini zaman. Dan inilah seperti ini perkembangan zaman. Sudah mulai ngetren bahasa-bahasa mental health, mental illness, ya, healing dan segala macamnya. Ya, kalau sekarang tuh mungkin kalau ditanya, kamu lagi kenapa? Kok lagi galau? Kayaknya galau. Dulu mana ada orang dulu kenapa? Galau. Apa itu galau? Taunya stres. Taunya
pusing, taunya masuk angin itu. Zaman sekarang beda, lebih ke mental. Dikit-dikit, kena mental. Dikit-dikit, kena mental. Healing, jalan-jalan. Ya. Ini perkembangan zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian. Dan memang kalimat-kalimat tersebut memiliki pengaruh besar dalam kehidupan tanpa kita sadari. Bagaimana banyak sekali dari kaum muslimin atau manusia yang mulai kehilangan senyumnya, kehilangan ketenangannya, kehilangan kebahagiaannya, rusak perasaannya, terkubur dalam stres dan stres. Dan itu berpengaruh jemaah sekalian. Ditambah lagi bagaimana itu bukan hanya sekedar tren, tapi membangun psikologi seseorang. Sering kita temukan hal-hal yang seperti ini, kasus-kasus depresi, bahkan sampai pada batas bunuh diri, dan itu kita temukan. Di masa-masa COVID kemarin, ya Allah. Dan pasca COVID, mungkin sampai sedetik ini masih banyak yang merasakan imbas dari COVID tersebut. Kemarin ketika saya baru pulang dari Saudi di bandara naik taksi, dia cerita bahwa dia punya saudara kandung adiknya. Dari mulai sejak COVID kena depresi, kena mental, dan sampai sekarang belum sembuh. Padahal sebelumnya adalah orang yang Masya Allah cekatan, cerdas, hebat. Bahkan kata dia, Ustaz, saya ini masih belum bisa berbuat banyak untuk bantu orang tua saya. Sedangkan adik saya ini, itu sangat-sangat amat banyak jasa untuk menjaga dan merawat kedua orang tua saya. Tapi Ustaz, qadar Allah, ketika COVID kemarin depresi, dan sampai sekarang mentalnya masih kena. Dan ini real, banyak kejadian, banyak hal yang kita saksikan di depan mata kita. Bagaimana kasus bunuh diri, bukan hanya orang-orang dewasa saja yang bunuh diri saat ini. Berapa banyak anak-anak yang masih di bawah umur, para mahasiswa, mahasiswi, anak-anak SMA, anak-anak SMP, yang mereka lebih memilih mengakhiri hidupnya. Karena apa? Kena mental. Kena mental. Dan akhirnya semua manusia bertanya, Bapak Ibu sekalian, apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Kenapa generasi-generasi saat ini rentan sekali dengan yang namanya stres? Apa penyebabnya? Dan biasanya mereka akan lebih mudah atau akan dengan mudahnya menarik sebuah kesimpulan bahwa itu semua terjadi disebabkan karena sedang banyak masalah. Ini kesimpulan yang sering sekali diambil. Sedang banyak masalah. Ini sikap yang diambil. Ini kesimpulan yang dengan mudahnya ditarik bahwa seseorang itu sedang banyak masalah. Sehingga dia depresi, dia stres, mentalnya kena, rusak kesehatan mentalnya, segala macamnya. Butuh healing, butuh jalan-jalan. Alasannya katanya karena sedang banyak masalah. Padahal Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat, siapa di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Masalah rumah tangga, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Ada juga yang punya masalah dengan mertuanya, besannya, mantunya, semua punya masalah. Anggaplah keluarganya selamat dari masalah-masalah tersebut. Ada masalah di pekerjaan, di kantornya, di perusahaannya. Bos punya masalah sama karyawan, karyawannya malesan, mageran, susah disuruh, dan nurut dengan perintah atasan. Karyawan punya masalah sama bosnya, bosnya terlalu bosi, bosnya terlalu angkuh, terlalu arogan, terlalu mau menang sendiri, untung sendiri. Dan seperti itu.
Semua punya masalah. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Ya Allah. Padahal kalau kita lihat nih, muka-muka banyak masalah semuanya. Muka-muka banyak masalah nih. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan minder. Jangan baper. Karena yang di depan pun juga banyak masalah. Kita semua punya masalah. Masing-masing kita punya masalah. Pertanyaannya, apakah memang betul banyaknya masalah seseorang menjadi barometer sengsara hidup seseorang? Menjadi patokan hilangnya kebahagiaan, hilangnya senyuman, hancurnya mental seseorang karena banyak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah masalah-masalah tersebut selalu dijadikan kambing hitam dari sebuah problematika. Padahal orang-orang yang punya banyak masalah itu positif atau negatif? Orang punya banyak masalah, positif atau negatif? Positif. Dari mana positifnya? Hikmahnya. Masya Allah, hikmahnya gitu ya. Siapa yang paling banyak masalahnya di sini? Masya Allah, angkat tangan semua gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah, demi Allah, saya berani bersumpah dengan nama Allah, tidak ada yang ada sekarang di masjid ini orang yang paling banyak masalahnya di atas muka bumi ini. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang paling berat ujiannya di atas muka bumi di masjid ini tidak ada. Orangnya lagi nggak di sini, jemaah. Kenapa saya berani bersumpah? Karena baginda Nabi SAW tersebutkan, asyaddun nas bala'an al-anbiya. Yang paling berat ujian hidupnya, yang paling banyak masalah adalah para nabi. Ada yang ngaku nabi di sini? Astagfirullah. Tidak ada. Di antara kita tidak ada yang paling berat ujiannya. Bahkan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak masalah kehidupannya, paling berat ujiannya, paling pedih perjalanan hidupnya. Jadi orang banyak masalah positif atau negatif? Positif. Masya Allah. Mulai senyum ya. Ya Alhamdulillah Ustaz, ada harapan gitu ya. Allahu Akbar. Ini cuma gak semuanya orang yang punya banyak masalah itu negatif. Bahkan yang paling berat ujian hidupnya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian baru orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kata Nabi SAW. Kemudian yang kesolehannya di grade berikutnya dan di grade berikutnya. Dalam sabda yang lain, Nabi SAW mengatakan, yubtal rajul, seseorang itu akan diberikan ujian, ala hasabi, dalam riwayat lain ala qadri dinihi. Seseorang akan diberikan ujian, cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Idza kana dinuhu salban, kalaulah agamanya itu kuat, ishtadda bala'uhu, akan semakin besar ujian dan cobaan yang Allah berikan sama dia. Wa in kana dinuhu riqatun, kalau agamanya itu biasa-biasa saja, atau mungkin bahkan agamanya itu rapuh, ubtuliya ala hasabi dinihi, Allah berikan ujian dan cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Maka bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang di hari ini sedang diberikan ujian dan cobaan sama Allah, berat sekali ujiannya. Ternyata posisi kadar agama kita di sisi Allah itu tinggi. Masya Allah. Berarti anak orang soleh Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Amin. Banyak ujian, banyak cobaan Ustaz. Berarti orang soleh Ustaz. Amin. Amin. Belum lagi Nabi SAW katakan, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Allah kalau sudah cinta sama suatu kaum, cinta sama seseorang, Allah akan berikan orang tersebut ujian.
indikator. Bisa jadi kita di hari ini ditimpa musibah, dikasih ujian berat, cobaan berat, perkara yang berat dalam hidup kita. Ternyata Allah cinta sama saya. Allah jatuh cinta sama saya. Allahu Akbar. Padahal jemaah sekalian, itu yang sangat amat kita harapkan, kecintaan Allah sama kita. Karena kalau sekedar ngaku kita cinta sama Allah, semua manusia bisa. Semua manusia bisa mengatakan bahwa dirinya cinta sama Allah. Tapi belum tentu Allah cinta sama dia. Belum tentu. Maka dengan datangnya ujian, cobaan, bisa jadi itu indikator kebaikan buat kita. Bisa jadi itu bisa jadi itu indikator bahwa Allah cinta sama kita. Maka alhamdulillah, ucapkan segala puji bagi Allah. Bukankah baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya, atas segala kondisinya, atas segala keadaannya, baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah pilihkan skenario terindah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, dan memang seperti itulah karakter kehidupan seseorang di dunia. Oleh karena wajar kalau kehidupan dunia ini disebut sebagai darul bala, tempatnya ujian. Karena ujian dan cobaan itu adalah dengan kehidupan ibarat dua sisi koin yang tidak pernah bisa terpisahkan. Dua sisi koin yang tidak pernah bisa terpisahkan. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada cobaan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Bukankah Ia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan? Lihat, tujuan Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk menguji mana di antara kita yang paling baik. Untuk ujian jemaah. Allah jadikan kehidupan dan kematian untuk ujian. Dan memang seperti itulah kehidupan. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, selagi seseorang itu masih memiliki kehidupan, maka dia sama saja masih diuji sama Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup sama Allah, berarti Allah masih menguji kita. Oleh karenanya jangan buru-buru mengaminkan doa teman kita yang mengatakan, "Ya Allah, ente karena teman ana, sahib ana doakan ini ujian terakhir buat ente. Besok ente gak akan lagi dapat ujian dari Allah." Jangan buru-buru diaminkan. Ente jangan langsung wah masya Allah ente memang best friend ana, teman baik ana. Jangan. Kenapa? Karena ujian terakhir berarti kematian. Kita aminkan, wih masya Allah, amin, ente memang the best temenan ente. Karena selagi kita masih hidup jemaah sekalian, Allah pasti akan memberikan ujian. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar masalah-masalah yang kita punya itu menjadi penyebab dari rusaknya, hilangnya kebahagiaan kita? Penyebab hancurnya rumah tangga kaum muslimin, terjadinya perceraian di antara rumah tangga kaum muslimin. Apakah itu penyebabnya Bapak Ibu sekalian? Insya Allah, kalaulah seandainya saja banyaknya permasalahan di dalam suatu rumah tangga menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga, insya Allah yang ada di masjid ini semuanya sudah cerai. Betul tidak? Siapa yang di rumah juga punya masalah dengan istrinya? Yang rumah tangganya aman-aman saja, nggak ada masalah. Siapa? Nah, tapi bukan karena banyaknya masalah. Terjadinya perceraian,
terjadinya kesengsaraan, terjadinya kebinasaan bukan karena banyak masalah, tapi karena kita tidak punya ilmunya. Karena kita tidak punya ilmunya. Karena kita tidak belajar. Kita nggak tahu bagaimana cara menghadapi problematika dan permasalahan tersebut. Sehingga akhirnya apa? Terjadilah kegalauan, terjadilah depresi, terjadilah stres, terjadilah kebinasaan. Karena kita tidak tahu ilmunya. Kita tidak punya ilmunya. Karena orang-orang yang hidup tanpa belajar, menjalani kehidupan tanpa duduk di majelis ilmu, sama saja dia mengikuti ujian tanpa belajar sebelumnya. Analogi sederhana Bapak Ibu sekalian. Kisah kita dulu ketika masih zaman sekolah. Pelajaran apa yang paling tidak disukai? Matematika. Allah. Bahasa Inggris. Yang suka angka-angka, oh itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris paling ribetin gitu ya. Yang suka angka, yang gak suka angka, oh jelas. Kimia, fisika, matematika adalah pelajaran yang tidak disukai. Anggaplah kita melalui perjalanan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Kisah tentang seseorang yang besok mau ujian. Dia tahu pelajarannya sulit, pelajaran matematika, pelajaran yang paling tidak dia sukai. Dia tahu gurunya pun killer. Mengerikan gurunya. Pasti ngasih soal sulit. Kita tahu besok akan ujian. Besok ketika ujian, ketika lembar soal dibagikan, semua sudah dalam kondisi deg-degan. Ketika dibalik lembar ujian, tidaklah ditemukan di situ kecuali hanya satu soal. Allahu Akbar. Ini antara hidup dan mati, antara 100 atau 0. Dan kita tahu bahwa soal yang dibuat adalah soal yang paling sulit yang pernah kita temukan di atas muka bumi ini. Misal, ini dalam kondisi ujian. Ketika kita lihat itu soal paling sulit yang kita temukan dan hanya satu soal antara 100 atau 0. Tapi kondisinya Bapak Ibu sekalian, ternyata satu soal yang menjadi penentu tersebut, soal yang paling sulit tersebut adalah soal jam. Habis Isya dia tidur gitu ya, jam 2 kebangun, buka buku dia belajar jam 2. Setengah 3 ketiduran lagi dia. Bangun subuh, salat subuh, siap-siap berangkat sekolah, bismillah, tawakkal ala Allah katanya. Tapi dia pelajari malam itu, meskipun hanya setengah jam. Dan dia pelajari, dia bisa, Bapak Ibu sekalian. Gimana kondisinya dia mengerjakan ujian tersebut? Allahu Akbar. Tersenyum, sumringah dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah, semalam dibaca ya Allah, Alhamdulillah. Bahagia. Dengan senyuman dia jalani ujian tersebut. Bentar, ujiannya sudah berlalu atau belum? Ujiannya sudah lewat atau belum? Belum. Dia lagi kerjakan ujian, tapi dengan senyuman, dengan ucapan Alhamdulillah yang tidak berhenti dari lisannya. Di tengah ujian dia sempetin tengok kanan. Ya Allah, puncak pasi teman. Dia tengok kiri, Allahu Akbar. Berkeringat punggung dan keningnya. Allah. Tambah lebar senyum dia. Masya Allah, Alhamdulillah. Anda baca tadi. Lagi ujian jemaah. Kondisinya belum lewat ujian tersebut. Biasa kita dengar istilah apa? Badai pasti berlalu. Setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi ini konsepnya lebih hebat lagi. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan ujian yang begitu sulit yang dia ini antara hidup dan mati, antara 0 atau 100, dan soal yang paling sulit yang pernah dialami. Bersama dengan kesulitan itu, dia tersenyum, bahagia, dan menikmati proses tersebut. Kenapa? Apa alasannya? Karena dia punya ilmunya.
Benar nggak jemaah? Sebaliknya, ujian semudah apapun, kalau dia nggak punya ilmunya, hancur sudah. Dia ujian, besok ujian, malamnya belajar full. Ini beneran dari habis Isya sampai jam 3 subuh gitu ya. Bukan tadi jam 2 ya. Ini beneran dia belajar, full dia belajar habis-habisan. Besok ada pelajaran, ada ujian, satu soal pertama lagi yang dia baca, qadarullah. Itu soal bagian yang memang terlewat, tidak digarisbawahi sama dia. Kira-kira apa yang terjadi? Mulai dia gusar, mulai dia bingung, kalah, mulai dia bingung. Aduh, saya ingat ini di bab ini, di halaman ini, di paragraf ini, tapi apa? Lihat, paragrafnya saya sudah ingat, tapi dia lupa bagian tersebut. Nggak ada ilmunya, kosong. Lupa dia garis bawahi, lupa dia tekankan. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Soal-soal mudah setelahnya pun akan menjadi lebih sulit untuk dia kerjakan. Kenapa? Karena dia panik. Dia panik. Sebabnya apa dia panik? Karena tidak ada ilmu. Bayangkan, Bapak Ibu. Bayangkan, semakin pucat wajahnya, semakin berat soal yang dia kerjakan. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Beda kondisi dengan yang pertama tadi. Seperti itulah gambaran orang-orang yang menempuh kehidupan pakai ilmu. Ketika menghadapi ujian cobaan dari Allah, senyum dia, Bapak Ibu sekalian. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika didustai oleh kaum. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika harus terusir dari kerajaan. Lihat Nabi Isa ketika dicaci maki oleh kaum. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika harus terusir dari kota Makkah, hijrah ke Madinah. Semuanya mereka hadapi dengan begitu macam berat sulitnya kehidupan mereka. Mereka hadapi itu semua dengan hati lapang dada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita jeda dulu dengan sholat. Insya Allah setelah sholat kita akan sedikit lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Afwan, jadinya di luar konteks pembahasan kitab kita ya. Namun tidak apa-apa, insya Allah sebagai penyegaran buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah coba tunjukkan analogi sederhana ya tentang bagaimana perbedaan antara orang-orang yang mengarungi kehidupan, mengarungi ujian ini pakai ilmu dan tanpa ilmu. Bahkan kita lihat tadi bagaimana ada seorang siswa gitu ya, dia ujiannya paling susah, ujiannya paling ribet, ujiannya sama dengan yang lainnya, susah. Tapi karena dia punya ilmunya, di tengah-tengah ujian saja dia bisa tersenyum dengan lebarnya, dengan ikhlasnya. Bahkan dia bukan hanya sekedar tersenyum, dia mengucapkan alhamdulillah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah ujian dan cobaan yang dia alami, ujian yang begitu berat, ujian yang begitu sulit. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dari sini kita bisa lihat bagaimana parameter patokan dari galaunya seseorang, sulitnya kehidupan seseorang, hilangnya kebahagiaan, sirnanya ketenangan dalam kehidupan bukan dikarenakan sedikit banyaknya masalah, bukan karena besar kecilnya suatu problematika, bukan, tapi dikarenakan kita yang terlalu fokus dengan masalah kita sampai lupa bahwa seharusnya ada ilmu yang perlu kita pelajari dan ilmu yang seharusnya kita gunakan, kita aplikasikan dalam problematika tersebut. Oleh karenanya, ini bukan masalah, ini bukan tentang sebuah problematika, ini bukan tentang sebuah ujian, tapi ini lebih kita membahas tentang masalah
ilmu. Bagaimana kita berilmu, bagaimana kita menjadikan diri kita orang-orang yang memang berbekal dengan ilmu. Oleh karenanya, para ulama klasik, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwa ar-risalatu ruhun. Ar-risalah, wahyu itu, Al-Quran, Sunnah, itu semua adalah ruh bagi kehidupan seseorang. Nyawa dari kehidupan kita yang ada di alam semesta ini. Wa nur, dan juga cahaya, penerang, petunjuk bagi kita. Kita sudah pernah analogikan bagaimana mata setajam apapun kalau tanpa cahaya mustahil bisa melalui suatu perjalanan. Setajam apapun pandangan seseorang, sesehat apapun mata seseorang, ketika tidak ada cahaya, jarak pandang 0, maka sulit seseorang akan melalui sebuah perjalanan. Ilmu adalah cahaya dalam kehidupan tersebut. Bahkan hayatuh, kehidupan itu sendiri adalah ilmu. Ilmu, wasiat dari baginda Nabi SAW, wahyu yang Allah beri. Ada apa? Ada gempa ya? Bukan, insya Allah. Ya, wahyu itu sendiri itu adalah kehidupan bagi kita, ruh bagi kehidupan kita. Oleh karenanya ilmu tadi adalah ilmu yang penting. Wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sebutkan dalam surat Asy-Syura, di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaik." Dan sungguh kami telah memberikan wahyu kepadamu, ruhan min amrina. Ruh, wahyu itu Allah sifati dengan ruh, sebagai ruh yang kami sampaikan dari perintah kami. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Sungguh kami telah sampaikan wahyu kepadamu berupa ruh, berupa Al-Quran. Allah sebut sebagai ruh kehidupan kita, ruhan min amrina, suatu ruh yang datang dari sisi kami. Oleh karenanya wajar para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dahulu mereka mempertahankan ilmu tersebut, mempertahankan wahyu tersebut, mempertahankan keimanan tersebut sebagaimana mereka mempertahankan nyawa mereka. Bahkan lebih dari itu. Lihat bagaimana Bilal ibn Rabah, lihat bagaimana Sumayyah, lihat bagaimana Yasir, lihat bagaimana Amr ibn Yasir, lihat bagaimana Mus'ab ibn Umair. Mereka mempertahankan ilmu tersebut, mempertahankan ruh tersebut lebih daripada diri mereka mempertahankan nyawa mereka. Sumayyah yang disebut sebagai syahidah pertama dalam sejarah kita, apa yang ia alami? Ia disiksa habis-habisan dengan orang-orang Quraisy saat itu. Dilepasnya seluruh busana, diikatnya, dibaringkan dia di padang pasir. Dia diperintahkan untuk mencium salah satu patung yang disembah oleh orang-orang kafir saat itu. Namun lisannya senantiasa ahadun ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Akhirnya diambillah tombak, ditusuknya, mohon maaf, dari kemaluannya tertembus. Tumbanglah wanita pertama, seorang syahidah pertama dalam sejarah kita. Suaminya Yasir yang diikat di hadapan istrinya, menyaksikan bagaimana istrinya disiksa sampai mati. Bukan hanya mental, namun fisik pun diserang. Hingga wafatlah Yasir. Nabi SAW sampai tidak tega melihat keluarga Yasir. Namun Nabi SAW tidak mampu untuk berbuat apa-apa saat itu. Ini juga ujian buat Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi katakan, "Isbir ya ala Yasir." Sabar wahai keluarga Yasir. Walakumul jannah. Bagi kalian surga. Allah jamin surga bagi keluarga Yasir.
Lihat bagaimana Bilal ibn Rabah mempertahankan ruh tadi, mempertahankan ilmu tersebut. Dia sebelumnya orang bodoh, dia adalah seorang hamba sahaya budak. Namun ketika cahaya keimanan datang, ilmu cahaya tersebut ia pertahankan. Dilepas busananya, diberikan tali di lehernya, ditarik oleh anak-anak di kota Makkah saat itu. Kemudian dibaringkan di atas padang pasir yang panas, dipanggang, ditimpa dengan batu besar. Lisannya tidak pernah berhenti. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Kalaulah di kala itu baginda Nabi SAW dan Abu Bakar tidak menyaksikan hal tersebut, mungkin Bilal pun akan bernasib sama dengan Sumayyah, dengan Yasir. Namun dengan izin Allah, Allah berikan melalui perantara hatinya Abu Bakar untuk membebaskan Bilal. Maka dibelilah Bilal. Mus'ab ibn Umair, seorang pemuda yang gagah, tampan, kaya. Ini perfect kalau bahasa kita sekarang. Ganteng, muda, kaya, wangi lagi. Itu Mus'ab ibn Umair. Allahu Akbar. Pakaiannya itu selalu dari luar daerah Jazirah Arab. Wanginya, orangnya belum datang, wanginya udah nyampe. Orangnya pergi, wanginya masih ketinggalan. Itu Mus'ab ibn Umair. Ketika masuk Islam, boikot sama orang tuanya. Menjadi pemuda yang miskin, kurus, kering, bahkan sering kali ditemukan didapati dalam kondisi pingsan di gang-gang jalan-jalan kota Makkah. Allah Akbar. Kenapa dia korbankan semua ketenaran yang dia miliki demi ilmu yang ia telah dapatkan karena dia tahu harganya. Cuma mereka tahu bagaimana dahsyatnya ilmu itu, sehingga ia pertahankan melebihi mereka mempertahankan nyawa mereka sendiri. Namun ilmu yang seperti apa, Ustaz? Dari tadi kita bicara ilmu. Tadi kita ngomongin tentang masalah, terus katanya masalah bukan sumber dari kesengsaraan, tapi karena ketidakadanya ilmu kita. Terus ilmu yang seperti apa, Ustaz? Tentunya hal ini disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Siapa beliau? Ya, pengarang kitab yang kita bahas secara rutin, pengarang kitab Ta'zimul Ilmi. Syekh Saleh mengatakan walaysal muradu bil ilmi, dan bukan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah alladhi yuhjabu anha idrakal masail, adalah sesuatu yang mengungkap perkara-perkara yang sebelumnya menjadi suatu permasalahan. Bukan. Ilmu itu bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan. Walakinnal muradu bil ilmi, akan tetapi yang dimaksud dengan ilmu itu adalah alladhi yanalu bi ta'zimil ilmi, yang didapatkan dengan kita mengagungkan ilmu. Wal ilmun nafi', dan ilmu yang bermanfaat itu alladhi yakunu khairan lil 'abdi fid dunya wal akhirah, ilmu yang bisa memberikan kebaikan kepada seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Itu ilmu yang dimaksud. Ilmu yang memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Bukan hanya sekedar di dunia, bukan hanya sekedar di akhirat, tapi keselamatan buat seorang hamba di dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang dimaksud. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Syekh tadi, bil ilmi alladhi yanalu bi ta'zimil ilmi, ilmu yang hanya bisa digapai dengan cara kita mengagungkan ilmu tersebut, mengagumi ilmu tersebut. Datang ke majelis ta'lim, nuntut ilmu hanya sebagian dari pengagungan terhadap ilmu. Oleh karenanya majelis kita membahas tentang bagaimana caranya kita mengagungkan ilmu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Gak bisa ilmu tersebut diambil oleh seseorang kecuali dengan pengagungan terhadap ilmu tersebut. Gak akan, kata Syekh, wala yanalul ilma illa bita'zimil ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan memuliakan orang-orang yang tidak mengagungkannya.
Wallahu ta'ala bishawab ya rahibah. Ini sedikit pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini, bahwa kehidupan kita itu pasti akan ada ujian dan cobaan. Berat kita rasakan, semua kita punya masalah, dan kita berpindah dari satu masalah ke masalah lainnya. Dan memang seperti itulah kehidupan. Nabi SAW pernah memberikan ilustrasi dengan cara menggaris-garis kecil. Beliau menggambarkan bahwa hidup itu dari satu masalah ke masalah berikutnya. Kita bisa selamat dari masalah hari ini, belum selesai. Ada masalah yang menunggu kita berikutnya. Bahkan gak perlu nunggu besok, mungkin paginya kita kena masalah, siangnya selesai, sorenya masalah lagi. Namun ingat, ketika kita memiliki ilmu tersebut, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kebaikan dunia dan akhirat, maka insya Allah dengan izin Allah kita akan melewati seluruh ujian tersebut dengan wajah tersenyum, dengan hati yang lapang, hati yang dengan dada yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya Allah maaf Bapak Ibu sekalian, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ana mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terkait dengan ujian harta. Misalnya kita memiliki suatu peliharaan, ayam. Nah, ayam itu sama Allah dikurangi. Ayamnya melalui binatang yang peliharaannya kecil. Ya. Dengan kucing memakan ayam tersebut dan kita menyaksikannya langsung. Oke. Sebenarnya kucing kan memang dia mencari makan, memang itu sudah ditakdir kucing lah. Terus upaya kita bagaimana? Apakah kita membunuh kucing tersebut atau memang dibiarkan saja? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi katanya ada pertanyaan ujian dan cobaan. Kalau kita punya peliharaan, misalnya melihara ayam gitu ya, kemudian peliharaan kita dimakan dengan kucing atau dengan musang gitu ya, apakah kita biarkan begitu saja karena itu takdir Allah gitu ya, atau kita ikhlaskan saja karena itu ujian, kita harus sabar? Bapak Ibu sekalian, pertama, takdir Allah itu sudah dicatatkan dalam lauhul mahfuz. Namun setiap manusia Allah berikan kudrah, kemampuan untuk bisa ikhtiar, memilih, untuk bisa mengantisipasi. Sehingga tugas kita adalah berusaha. Kita melihara ayam juga, kita kandangin dengan harapan bisa selamat. Nah, terus gimana Ustaz kalau misalnya dimakan kucing tadi, apa kita ikhlaskan saja? Ikhlas, kita ikhlas. Kita yakin itu ujian dari Allah. Kita tahu itu ujian dan cobaan dari Allah. Tapi bukan berarti kita ikhlas diam saja. Tidak. Usaha kita jaga. Kita singkirkan kucing tersebut ya. Kita pindahkan misalnya, atau ayam kita yang kita jaga. Atau kalau memang kucing itu ada yang miliki, kasih tahu bahwa kucingnya berbuat zalim. Nah ini bukan berarti kita diam begitu saja, bukan. Kita ikhlaskan apa yang telah hilang dari kita. Dan jadikan itu sebagai sedekah. Karena kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbatin ajra. Setiap kita berbuat baik pada sesuatu makhluk yang memiliki hati yang berair, maksudnya makhluk hidup, itu ada catatan pahalanya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di antaranya juga adalah sedekah kita terhadap misalnya kita punya tanaman, kepada burung-burung ya, dimakanin sedikit-sedikit. Nah, ini sedekah. Tapi bukan berarti kita biarkan saja burung makan itu semua, tidak. Kita ambil antisipasi, kita pasang jaring, kita pasang, atau mungkin kita semprot pestisida gitu ya. Ini usaha kita. Tapi apa yang luput dari kita, maka ikhlaskan, jadikan itu sedekah. Agar itu menjadi pahala, bukan malah menggerutu, bukan malah mencaci maki, atau malah berbuat zalim juga sama kucing tersebut. Akhirnya kucing tersebut dipacok gitu ya, atau dipatahkan kaki. Nah, waktu ini nggak boleh juga.
Jangan berbuat zalim meskipun kepada hewan. Kalau memang kita mau singkirkan, singkirkan. Jauhkan. Tapi jangan sampai malah musibah tersebut menjadikan kita malah berbuat zalim yang akhirnya menjadikan diri kita bukannya mendapatkan pahala dari ujian atau musibah yang menimpa tersebut, malah mendapatkan dosa. Wallahu ta'ala bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya apa perbedaan ujian dan azab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ujian dan azab. Ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Allah cintai sebagai bentuk penggugur dosa, peninggi derajat, ya, menjadi kafarat kita, menjadi tes, namanya ujian, sebagai tes. Apakah kita itu pantas untuk di posisi yang saat ini ada dengan keimanan yang ada? Sesuai enggak? Apa keimanan ini benar atau keimanan ini bohong? Nah itu ujian. Adapun azab, terkadang Allah berikan kepada hamba-hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada hamba-hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas apa yang ia lakukan. Bukan berarti orang-orang yang jauh dari Allah, maksiat sama Allah, enggak dapatkan ujian. Enggak, mereka juga dapatkan ujian. Semua kita dapat ujian. Dia dijauhkan dari Allah saja itu ujian. Oleh karena ada istilah namanya apa? Dia berbuat zalim, dia berbuat dosa, tapi Allah berikan dia kekayaan. Allah berikan dia kesenangan. Apa namanya? Istidraj. Nah, ini juga ujian, coba. Semua kita dapat ujian. Namun azab ini lebih khusus. Azab Allah berikan kepada orang-orang yang memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk hukuman dan bukan sebagai pengingat. Kalau kita mau tanya indikatornya apa, memang sulit. Karena ini hal gaib, kita nggak tahu. Tapi mungkin bisa kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang dia sudah diberikan sebuah ujian dan cobaan sama Allah. Bukan yang mendekatkan diri pada Allah, dia malah tambah berpaling, tambah jauh. Mungkin pernah nemu orang yang kayak gini. Udah dikasih ujian, dikasih cobaan sama Allah dengan kepedihan, kesulitan hidup, bukan yang semakin dekat, malah semakin jauh. Nah, ini bisa jadi azab dari Allah. Orang sudah dikasih kekayaan pun seperti itu. Allah berikan kekayaan yang banyak, melimpah segala macam, dia semakin jauh dari Allah. Kemudian Allah hukum dia. Allah jatuhkan, Allah hinakan. Contohnya Qarun, contohnya Fir'aun. Nah, ini bukan ujian buat mereka. Ini ujian untuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari tersebut, dari kisah-kisah tersebut. Ya, seperti itu. Seorang mukmin, seorang muslim, Allah jaga dari hal-hal tersebut. Bisa jadi mendapatkan suatu azab, tapi bisa jadi pula Allah ampuni mereka sehingga mereka tidak mendapatkan azab-azab tersebut. Dan umat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata azabnya ditunda. Jarang yang Allah segerakan. Nabi minta untuk azab umatnya itu ditunda. Nggak sebagaimana umat-umat terdahulu yang azabnya itu disegerakan. Berbuat dosa disegerakan. Sehingga tampak. Namun umat Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Ada mungkin sesekali azab yang bisa kita ambil pelajarannya, kejadian-kejadian yang bisa kita ambil pelajaran, tapi kita nggak tahu apakah itu memang ujian atau itu azab. Wallahu a'lam bishawab, perkara yang gaib yang kita tidak bisa mengetahui secara detailnya, ya, secara detailnya. Wallahu ta'ala bishawab. Barakallahu fikum. Ada hal lain? Baik, kita cukupkan. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.